Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini saya akan memberikan kisi-kisi untuk ujian mata kuliah virologi pada tahun 2021 ini. Jadi saya akan mengambil mengambil sekitar 60% sampai 70% soal UAS dari kisi-kisi yang saya berikan pada video kali ini. Jadi silahkan disimak dan akan saya berikan sedikit penjelasan untuk masing-masing soal. Seperti biasa, virologi ini akan ada beberapa kata kunci yang bisa menjadi panduan kalian ketika mengerjakan soal ujian nanti, gitu ya. Oke, yang pertama soalnya adalah berikut merupakan pernyataan yang tepat mengenai bakteriofaga. Ingat, bakteriofaga adalah virus yang menginfeksi bakteri, ya. Jadi virus yang menginfeksi bakteri itu kita kenal dengan istilah bakteriofaga atau faga, gitu ya. Karena virus adalah makhluk yang paling kecil, yang ukurannya bahkan lebih kecil daripada bakteri, maka dia punya kemampuan untuk menginfeksi bakteri. Jadi kamu bisa jawab ya untuk pertanyaan nomor 1 ini, mudah jawabannya. Kemudian nomor 2, pada prinsipnya bagaimana virus bereproduksi di dalam tubuh inang akan sangat mempengaruhi pola respon tubuh inang dalam menghadapi virus tersebut. Nah, jadi ini berarti dia akan menanyakan terkait dengan respon imun ya, termasuk pada bakteriofaga. Jadi di sini bagaimana bakteriofaga merespon atas infeksi virus akan sangat dipengaruhi bagaimana cara virus tadi itu bereproduksi di dalam tubuh si bakteriofaga. Pada kasus bakteriofaga yang bereproduksi dengan siklus lisogenik, ya, kata kunci siklus lisogenik. Yang akan terjadi adalah hal-hal berikut kecuali. Jadi kalian ingat virus baik itu virus yang menginfeksi manusia, tanaman, hewan maupun bakteri, mereka akan memiliki dua jenis reproduksi, ya, dua fase reproduksi. Yang pertama dikenal dengan nama siklus lisogenik, dan yang kedua dikenal dengan nama siklus litik. Nah, pertanyaannya di sini adalah manakah yang merupakan pernyataan yang benar untuk siklus lisogenik kecuali. Nah, berarti kamu cari yang salah. Yang pertama, bakteriofaga akan merusak sel inang. Yang kedua, bakteriofaga akan menghasilkan virion yang menginfeksi sel baru. Yang ketiga, bakteriofaga akan melisiskan sel. Yang D, bakteriofaga akan berintegrasi dengan DNA inang dan bereplikasi bersama-sama. Yang E, bakteriofaga umumnya mengakibatkan penyakit. Nah, jadi kamu harus pahami dulu nih, siklus lisogenik. Nah, kata kuncinya lisogenik. Dia tidak akan merusak sel inang. Berarti yang ada kata-kata merusak sel inang itu adalah siklus litik, ya. A, merusak sel inang. Berarti yang A ini adalah siklus litik. Yang B, ini saya salah ya. Berarti ini tidak ada kecualinya, nggak ada kata kecuali ya. Berarti yang benar ya. Jadi kamu cari yang benar mengenai siklus lisogenik ya. Mengenai siklus lisogenik yang benar yang mana? Nah, yang pertama, kalau litik dia ciri-cirinya merusak sel inang, kalau lisogenik dia tidak merusak ya. Dia tidak merusak dan dia biasanya bergabung atau berintegrasi dengan DNA sel inangnya. Jadi, kalau yang ada kata-kata merusak sel inang itu adalah siklus litik. Yang pertama, yang A, merusak sel inang, berarti ini litik ya. Yang C, bakteriofaga akan melisiskan sel. Nah, ini litik juga, berarti A dengan C udah pasti salah. Oke. Kemudian yang B, menghasilkan virion. Ingat, virion adalah virus yang siap menginfeksi, ya. Virus itu kan makhluk yang bisa hidup bisa tidak hidup. Jadi ketika dia siap
dan ready untuk menginfeksi, dia disebut sebagai virion. Dan virion ini biasanya akan dilepaskan dari sel inang ketika sel inangnya mengalami lisis. Artinya yang B juga adalah ciri dari siklus litik. Nah, sekarang yang D dengan yang E. Yang D, di sini ada kalimat dia berintegrasi dengan DNA inang dan bereplikasi bersama-sama. Nah, ini adalah ciri khas dari siklus lisogenik ya. Jadi dia akan gabung di dalam DNA sel inang dan ketika sel inangnya hidup normal dan bereproduksi atau membelah diri, dia ikut sama-sama diturunkan kepada anak dari sel inang tersebut. Kalau yang E, bakteriofaga umumnya mengakibatkan penyakit, ini nggak terlalu berhubungan ya dengan siklus lisogenik. Oke. Kemudian nomor 3, pada proses reproduksi bakteriofaga siklus litik. Nah, ingat ya, siklus litik berarti ini siklus yang akan merusak sel inang. Prosesnya diawali dengan fase adsorpsi yang merupakan proses. Nah, sekarang kamu harus lihat lagi di materi mengenai tahap-tahap atau fase-fase pada siklus litik. Dan yang ditanya di sini adalah fase adsorpsi. Ini artinya apa? Ini gampang banget, ada di materi yang sudah diajarkan, ya. Kemudian soal nomor 4, pada proses reproduksi bakteriofaga melalui siklus litik. Nah, ini ya, ingat kata kuncinya siklus litik yang akan merusak sel. Hal berikut yang benar terjadi adalah, nah jadi di sini ditanya hal yang terjadi pada fase siklus litik. Nah, jadi ingat kata kunci tadi dan kamu hubungkan dengan kalimat-kalimat pada pilihan A, B, C, dan E. Yang pertama, yang A, bakteriofaga akan berintegrasi dengan DNA inang dan bereplikasi bersama-sama. Ini ciri khas dari fase lisogenik, berarti bukan. Kemudian yang B, untuk dapat bereplikasi, virus akan menghancurkan sel inang. Nah, ingat ada kata menghancurkan sel inang. Nah, ini kita simpan dulu nih. Yang C, virus bersifat dorman. Dorman itu dia bersifat, dia diam, tidur, dia tidak ngapa-ngapain, tidak merusak, cuma numpang hidup aja. Sementara pada fase litik tidak seperti itu ya. Pada siklus litik, virusnya itu aktif. Kemudian virus umumnya tidak bersifat virulen bagi sel inang, sementara pada siklus litik dia bersifat virulen ya, karena dia merusak sel inang, sehingga jawaban C dan D salah, dan jawaban E kurang tepat karena ada jawaban yang tepat di sini ya, yang tadi itu. Kemudian nomor 5. Tahapan yang benar mengenai reproduksi bakteriofaga melalui siklus litik. Nah, dia nanya tentang prosesnya pada siklus litik. Sebenarnya antara siklus litik dengan siklus lisogenik tidak akan jauh berbeda. Jadi silakan kalian lihat materinya lagi, terutama untuk siklus litik, tahap-tahapnya seperti apa saja. Dan litik ciri khasnya pasti endingnya akan mengalami lisis, ya, lisis atau perusakan sel. Berarti kamu udah bisa lihat di sini yang endingnya ada lisis hanya A, C, dan E. Nah, tinggal kamu lihat urutan yang tepatnya yang mana. Ini silahkan buka kembali materi kalian. Kemudian yang nomor 6, tahapan proses siklus lisogenik pada bakteriofaga yang benar di bawah ini adalah. Dia nanya lagi nih, tadi fase atau proses pada siklus litik, sekarang pada siklus lisogenik. Nah, kata kuncinya lisogenik itu tidak akan melisiskan sel, ya, tidak akan melisiskan sel, tapi pada kondisi tertentu dia bisa melisiskan sel, sehingga jawaban A, C, dan E yang dia pasti lisis ini tidak tepat untuk siklus lisogenik. Nah, tinggal kamu lihat saja urutan yang benar untuk yang B dan D kira-kira yang mana. Nomor 7. Ya, terkadang virus tidak sepenuhnya menggunakan jalur litik ataupun lisogenik. Artinya virus itu bisa hidup dan kemudian dia berkembang dan memasuki jalur litik, atau dia akan menggunakan jalur lisogenik, atau dia akan berpindah dari lisogenik ke litik atau litik ke lisogenik selama masa hidupnya, tergantung pada situasi dan jenis virus itu sendiri, gitu ya.
Terdapat virus yang mengalami dua jalur tadi dan akan berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Pada kondisi seperti apa, virus akan berubah dari fase lisogenik menjadi fase litik. Jadi di sini dia nanya, ya soalnya nanya, kondisi seperti apa yang membuat virusnya itu berubah dari fase lisogenik yang tidak merusak sel inang, berubah menjadi fase litik yang merusak sel inang. Nah, di sini berarti situasinya adalah situasi yang memungkinkan virusnya untuk berkembang biak, memungkinkan virusnya karena bisa jadi lingkungan yang mendukung, sehingga kamu pilihlah jawaban di sini yang memang mengarah ke sana. Kalau yang nomor A, dia terjadi ketika sistem imun sel inang yang melemah. Ini bisa ya, karena pada saat melemah situasi mendukung si virus untuk menginfeksi. Yang kedua, pada saat kondisi tidak mendukung. Nah, malah pada kondisi tidak mendukung biasanya virus akan berada pada fase lisogenik ya, karena dia akan diam dulu melihat situasi. Pada saat sistem imun inang kuat. Nah, pada saat sistem imun kuat biasanya dia akan apa ya istilahnya, tidak akan berusaha melawan, karena kalau dia masuk dalam fase lisogenik pada saat sistem imun kuat, imun akan langsung menghancurkan virion-virion yang dihasilkan, sehingga umumnya pada saat sistem imun kuat dia akan masuk ke fase lisogenik, diam dulu sementara. Yang D, pada saat virus sudah siap menginfeksi sel sehat lainnya, baru dia masuk ke fase litik. Sementara tidak ada kaitannya kapan virus siap, kapan virus tidak siap, karena proses pergantian fase lisogenik menjadi litik atau sebaliknya itu tidak dipengaruhi oleh kesiapan virus ya, tapi lebih kepada lingkungan. Dan yang berikutnya yang E, terjadi secara spontan, tidak peduli bagaimana kondisi lingkungan. Nah, ini tidak ya, ini terjadi secara spontan pada kasus fase litik saja. Jadi, kalau virusnya memang kategori virus litik, dia mau gimana pun kondisi tubuh si inang, dia akan secara spontan. Jadi, jawabannya udah ketebak yang mana ya. Nomor 8, Vaga merupakan virus yang menginfeksi bakteri. Ini udah jelas ya. Meskipun tidak menginfeksi sel manusia secara langsung, tetapi terdapat beberapa alasan perlunya untuk mempelajari vaga. Nah, jadi kenapa kalian mempelajari vaga padahal kalian ATLM gitu kan? Karena ada beberapa alasan. Kenapa vaga kita pelajari walaupun tidak akan menginfeksi tubuh kita, tubuh manusia gitu ya. Yang pertama, yang A, vaga merupakan organisme yang dapat bertahan hidup dengan baik pada berbagai kondisi. Ini nggak hanya vaga, tapi ini semua virus, ya. Jadi ini kurang tepat. Yang B, vaga digunakan untuk produksi obat-obatan. Nah, ini agak kurang tepat karena biasanya untuk produksi obat-obatan itu bakteri. Yang C, vaga mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, demikian juga dengan virus lainnya, jadi ini juga kurang tepat. Vaga dapat mengubah sifat bakteri menjadi virulen. Yang E, vaga dapat memperpanjang usia bakteri. Ini juga nggak sesuai yang E ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, karena di sini seperti pada manusia, vaga ini kan menginfeksi bakteri. Jadi ketika dia menginfeksi bakteri, dia melakukan rekayasa pada genetik si bakteri, sehingga ada kekhawatiran infeksi vaga tadi akan menyebabkan si bakteri menjadi lebih virulen atau lebih berbahaya ketika menginfeksi manusia. Jadi di sini pilihan yang paling tepat adalah yang D. Kemudian nomor 9. Berbeda dari virus pada umumnya, vaga yang menyerang bakteri memiliki struktur tubuh yang lebih sederhana, yang tersusun dari. Nah, karena vaga ini khusus menginfeksi bakteri, maka dia akan memiliki struktur tubuh yang jauh lebih efisien daripada virus yang menginfeksi manusia. Nah, struktur yang dimiliki oleh si vaga, nah ini kamu lihat aja di materi ada, struktur paling dasarnya yang mana ya? A, B, C, D, dan E. Dan yang nomor 10 adalah sebagai bentuk pertahanan terhadap vaga, maka bakteri memiliki sistem pertahanan khusus dalam menghadapi infeksi vaga seperti. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana bakteri menjaga dirinya atau mempertahankan dirinya dari infeksi si vaga. Dan ini umum terjadi sama seperti manusia, kita juga punya sistem pertahanan. Nah, jadi di sini
Kamu bisa lihat jawabannya yang mana. Ini nggak terlalu susah ya. Contoh nih, contoh amilase. Amilase itu kamu harus tahu ini enzim apa. Dia mendegradasi protein pada faga. Amilase mendegradasi protein, tapi apakah amilase ada di bakteri? Karena amilase tidak ada di bakteri, maka jawabannya yang E salah. Kemudian menambah gugus alkil. Nah, ini kamu lihat, karena dua cara bakteri dalam menghadapi infeksi faga itu, yang pertama penambahan gugus. Ya, apakah nama gugusnya kamu lihat di materi kamu. Dan cara yang kedua adalah dengan memproduksi suatu enzim tertentu yang dapat mendegradasi asam nukleat faga. Enzim apa itu? Kamu cari nanti di materi ya. Jadi kamu silakan lihat ini di materi ada. Oke, sekian untuk part yang pertama. Kita lanjutkan untuk part kedua habis ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.